Jangan lupa subscribe, like Saka Channel agar tidak ketinggalan cerita menarik setiap harinya. Bayangkan, seorang pemimpin negeri berdiri di tepi pantai selatan, di hadapan ombak mengamuk dan langit hitam tanpa bintang. Malam itu, ia membuat perjanjian gaib dengan sosok yang paling ditakuti sekaligus dipuja, Nyi Roro Kidul, Ratu Laut Selatan. Sejak saat itu, kekuasaan dan kejayaan seolah berpihak padanya, namun dengan satu harga yang mengerikan, sebuah janji yang harus dibayar dengan pengorbanan terbesar dalam hidupnya. Malam itu, istana terasa sunyi meski di luar ribuan rakyat tengah menuntut perubahan. Pemimpin muda itu baru saja diangkat, namun wajahnya pucat seperti kehilangan arah. Negeri yang diwarisinya penuh luka, ekonomi runtuh, rakyat kelaparan, dan para pejabat terbelah oleh kepentingan. Di atas singgasananya, ia termenung, merasakan beratnya beban yang jauh melebihi pundaknya. "Apakah aku sanggup membawa negeri ini keluar dari jurang?" bisiknya lirih, seolah bertanya pada ruang hampa. Ketika kantuk akhirnya menyeretnya, mimpi aneh pun datang. Di tengah gelap gulita, ia berdiri di tepi samudera luas, ombak bergemuruh seakan ingin menelan bumi. Dari dalam gulungan ombak muncul sosok perempuan agung, berbusana hijau berkilau, dengan rambut panjang terurai bagai gelombang malam. Matanya tajam menembus dada, suaranya bergaung dalam kepala sang pemimpin, "Kau butuh kekuatan, dan aku bisa memberikannya. Datanglah padaku ke Laut Selatan. Bersumpahlah, maka kau tak akan terkalahkan." Sejak itu, malam-malamnya dipenuhi kegelisahan. Mimpi itu datang berulang kali, makin lama makin nyata, hingga suara ombak terdengar bahkan di dalam istana. Burung gagak berputar di langit, dan di balik cermin kamarnya sesekali muncul bayangan seorang wanita berbalut kain hijau, tersenyum samar namun menakutkan. Ia mencoba melawan pikiran itu dengan doa dan pertimbangan logika, tapi batinnya terperangkap. Ia tahu, itu bukan sekadar bunga tidur, itu sebuah panggilan. Hingga akhirnya, pada malam yang pekat tanpa bulan, ia tak lagi mampu menolak. Dengan iringan kecil orang-orang kepercayaannya, ia keluar dari istana secara diam-diam menuju pantai selatan. Angin bertiup keras, seakan seluruh alam menahan napas menyaksikan perjalanan itu. Dalam dadanya bergolak rasa takut dan harapan, karena ia tahu, di ujung ombak yang mengamuk, sebuah takdir menunggunya, pertemuan dengan sang penguasa lautan, Nyi Roro Kidul. Malam itu, ketika rombongan kecil sang pemimpin tiba di bibir pantai selatan, suasana berubah mencekam. Ombak menggelegar bagai genderang perang, angin menerpa hingga membuat tubuh mereka hampir terhempas. Langit hitam tanpa bintang, hanya kilatan cahaya hijau samar yang memancar dari tengah laut. Para pengawal ketakutan, sebagian ingin mundur, namun pemimpin muda itu tetap melangkah, seakan ada tangan tak kasat mata yang menariknya menuju samudera. Dari gulungan ombak yang menjulang tinggi, muncullah sosok megah nan menakutkan. Seorang wanita jelita, mengenakan kebaya hijau berkilau, mahkota laut menghiasi kepalanya. Ia melangkah di atas air seakan samudera tunduk padanya. "Selamat datang, pemimpin muda," suaranya menggema, setengah menenangkan, setengah mengancam. "Kau datang karena kekuatan dunia ini tak cukup untuk menyelamatkanmu. Maka aku, penguasa Laut Selatan, akan memberimu apa yang kau cari, dengan satu syarat, janjimu menjadi milikku." Sang pemimpin menunduk, tubuhnya bergetar. Ia merasakan wibawa gaib yang menekan dadanya. Dalam hatinya muncul keraguan, apakah ini jalan penyelamat, atau jebakan yang akan menenggelamkan jiwanya. Namun bayangan penderitaan rakyat, keruntuhan negerinya, dan ancaman musuh membuatnya tak punya pilihan. Dengan suara berat, ia berujar, "Jika ini satu-satunya cara, aku bersumpah setia pada perjanjianmu. Berikan aku kekuatan, maka aku akan menunaikan syaratmu." Nyi Roro Kidul tersenyum, senyum yang indah namun menyimpan rahasia kelam. Ia merentangkan tangannya, dan seketika ombak melingkupi sang pemimpin, membasahi tubuhnya hingga ke sumsum tulang. Tiba-tiba, ia merasakan aliran energi yang luar biasa, keberanian, karisma, dan wibawa yang belum pernah ia kenal sebelumnya. Namun bersamaan dengan itu, sebuah bisikan halus merayap ke telinganya, "Ingat janji ini. Kekuatan bukanlah hadiah, melainkan hutang yang harus kau bayar." Sejak malam perjanjian itu, sang pemimpin seakan menjelma menjadi sosok baru.
Kata-katanya mampu membungkam lawan politik, senyumnya menenangkan rakyat, dan setiap keputusan yang ia ambil terasa membawa hasil luar biasa. Negeri yang tadinya terpuruk mulai bangkit perlahan, seakan tangan gaib membimbing setiap langkahnya. Para musuh yang sebelumnya berani menantang kini menunduk, bahkan sebagian berbalik menjadi pengikut setia. Di mata rakyat, ia tampak seperti pemimpin yang dilahirkan untuk membawa kejayaan. Namun, di balik cahaya keberhasilan itu, kegelapan mulai merayap. Setiap malam, ia dihantui mimpi yang sama, lautan hitam, ombak mengamuk, dan sosok wanita berbaju hijau yang tersenyum penuh misteri. Kadang-kadang, ia melihat bayangan itu di lorong istana, berdiri di pojok kamar, atau sekilas terlihat dalam pantulan cermin. Para pengawal pun mulai resah karena beberapa orang hilang secara misterius, terakhir terlihat berjalan menuju pantai tanpa alasan. Bisikan-bisikan gaib semakin sering datang. Ada suara yang menuntunnya, kadang menyuruhnya mengambil keputusan yang berlawanan dengan nuraninya. Korbankan sedikit, maka kau akan mendapat lebih banyak, begitu suara itu berkata. Ia mulai meragukan dirinya, apakah semua keberhasilan ini murni dari kepemimpinannya, ataukah ia hanya menjadi boneka dari kekuatan laut yang telah ia ikat dengan sumpah. Di tengah kegelisahan itu, ia mendengar kisah dari seorang tetua istana, bahwa para pemimpin besar Nusantara terdahulu pun konon pernah melakukan perjanjian yang sama dengan penguasa laut. Beberapa memimpin dengan kejayaan, namun tak sedikit yang berakhir dalam kutukan. Mendengar itu, sang pemimpin sadar, jalan yang ia pilih bukan lagi sekadar ikhtiar, melainkan takdir yang menuntut harga. Dan bayangan hijau yang semakin dekat kini seolah mengingatkannya, waktunya membayar janji hampir tiba. Malam purnama itu tiba dengan suasana mencekam. Ombak pantai selatan mengamuk lebih dahsyat dari biasanya, angin menderu seperti ratapan seribu roh, seakan samudera menagih sesuatu. Sang pemimpin berdiri di tepi pantai, jubahnya berkibar diterpa badai. Wajahnya tegang, karena ia tahu inilah saat yang ditunggu, Nyi Roro Kidul datang untuk menagih harga dari janji yang pernah ia ikrarkan. Dari dalam gulungan ombak yang berkilau hijau, muncul sosok Ratu Laut dengan wibawa yang tak tertandingi. Senyumnya teduh namun matanya menyimpan keabadian yang dingin. Waktumu telah tiba, wahai pemimpin. Kekuatan yang kau nikmati bukan hadiah cuma-cuma. Kini saatnya kau membayar. Berikan yang paling berharga darimu, maka perjanjian ini akan sempurna. Suara itu menusuk kalbu, membuat para pengawal yang menyertainya gemetar ketakutan. Sang pemimpin terdiam, dadanya bergemuruh. Apakah ia harus menyerahkan kekuasaan, keluarga, atau bahkan jiwanya sendiri? Dalam hatinya, perang batin berkecamuk hebat. Ia menatap langit yang dipenuhi awan hitam, lalu menunduk ke ombak yang seakan siap menelannya. Dalam detik itu, ia sadar, setiap kekuatan memiliki harga, dan tak ada perjanjian gaib yang bisa ditebus tanpa pengorbanan. Dengan langkah mantap, ia maju selangkah ke arah ombak. Versi takdirnya pun terbagi dua, ada yang berkata ia menyerahkan dirinya sepenuhnya, hilang di telan lautan bersama Nyi Roro Kidul, dikenang rakyat sebagai pemimpin besar namun penuh misteri. Ada pula yang percaya ia menolak takdir itu, berusaha memutuskan perjanjian, namun justru membawa bencana besar ke negerinya. Apapun akhir yang dipercayai, satu hal pasti, kisah perjanjian dengan Ratu Laut Selatan akan terus hidup, menjadi legenda kelam yang menakutkan sekaligus memikat hati. Demikianlah kisah kelam tentang perjanjian seorang pemimpin dengan Nyi Roro Kidul, Sang Ratu Laut Selatan. Sebuah legenda yang mengingatkan kita bahwa setiap kekuasaan selalu memiliki harga, dan tidak ada kekuatan besar yang datang tanpa pengorbanan. Sampai hari ini, masih banyak yang percaya bahwa rahasia kejayaan para pemimpin Nusantara tersimpan di balik ombak selatan yang misterius. Bagaimana menurut kalian? Apakah perjanjian gaib semacam ini benar-benar terjadi dalam sejarah Nusantara, atau hanyalah mitos untuk menakut-nakuti generasi penerus? Tulis pendapatmu di kolom komentar, karena siapa tahu, di balik kisah ini, ada kebenaran yang masih tersembunyi di samudera luas.